Nah, kali ini saya itu diminta untuk membahas bagaimana pesantren, tetapi dalam perspektif integrasi keilmuan. Nah, ini nggak tahu saya ya, terima kasih diundang, tetapi memang saya sudah bicara begini ini sejak tahun 2000-an ketika terjadi transformasi dari IAIN ke UIN. Tahun 2000-an itu saya sudah bicara tentang integrasi. Bahasa pesantrennya itu adalah takamulul ulum wazdiwajul ma'arif. Itu dia. Yang diperlukan sekarang itu adalah takamulul ulum wazdiwajul ma'arif. Nah, kalau kita bisa memegang keyword takamulul ulum itu wazdiwajul ma'arif, maka apa yang disampaikan kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan Pak Menteri maupun Pak Dailami, saya kira kita akan bisa terbantu. Nah, untuk itu ada ini judul yang diberikan kepada saya di Pesantren Muhammadiyah Berkemajuan. Jadi ada kata-kata kunci integrasi dan berkemajuan. Next, ini secara cepat saja. Jadi yang pertama tantangan pendidikan di sekolah dan pesantren seperti apa. Lalu metode integrasi, jadi ini saya hanya sharing saja ya kepada para mudir, para ustadz, para ustadzah, saya kira bagaimana menjabarkannya dan lain sebagainya, yang penting sharing aja dulu. Belum tentu harus bisa dijabarkan dengan baik, tetapi kegelisahan-kegelisahan tentang bagaimana tantangan ini jelas dirasakan oleh banyak orang. Kemudian pesantren Muhammadiyah Berkemajuan itu pasti dalam perjumpaan antara agama, sains, dan sosial budaya. Itu pasti. Karena kalau dia tidak bercirikan perjumpaan antara agama, sains, dan nanti Pak Agus Purwanto akan mengembangkan itu, dan sosial budaya. Selanjutnya saya berikan kesempatan ya narasumber kita yang juga tidak kalah ya serunya gitu nggih. Pak Agus, dipersilakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, pimpinan Undas Muhammadiyah Purwokerto, pimpinan LP2M dan para peserta Seminar Nasional Pramuktamar. Alhamdulillah untuk ketiga kalinya saya presentasi tentang pesantren untuk LP2M 2 tahun yang lalu ketika menjelang pandemi, kemudian masa pandemi, dan sekarang terulang. Tapi sayangnya Ibu Moderator tidak terlalu kenal saya, sehingga kemudian tadi bertanya-tanya sudah hadir apa belum, dan juga bertanya-tanya begitu ya. Itu tolong PPT-nya segera ditampilkan. Jadi saya akan bercerita tentang tren sains, pesantren sains. Ibu, saya penggagas tren sains ya. Oh ya, saya satu-satunya narasumber yang pakai jas, karena di sana saya mau niru Pak Amin sebenarnya itu. Pak Amin dan lain-lain kan pakai jas. Saya terpengaruh oleh flyer itu gitu. Maka saya pakai jas. Dilala Pak Amin sekarang malah nggak pakai jas. saya tadi juga udah nggak mau pakai kopiah, tapi Pak Amin tiba-tiba pakai kopiah. Nah, akhirnya saya masuk dulu begitu ya. Jadi, nah begitu ya. Bu, saya orang Jember, setengah Madura Bu. Jadi kalau Ibu nggak kenal saya itu sangat disayangkan. Ya, orang Gresik nggak kenal saya itu sangat disayangkan ya. Jadi perlu diupdate Ibu. Sebentar, ini jalan belum ya? Ya, bentar ya. Jadi saya jalankan dari sini. Ibu bapak, kita potret dulu wajah Islam kita.
Islam yang sudah tereduksi hanya menjadi persoalan-persoalan fikih dan tasawuf gitu ya. Kita abai terhadap persoalan sains. Jadi ketika kita berbicara Islam, berbicara Al-Qur'an, nyaris tidak keluar sains dan teknologi itu dari Al-Qur'an. Gitu. Itu berlangsung lama 10 abad hingga saat ini ya. Inilah yang wajah Islam yang ada pada saat ini. Padahal kita sekarang berada di era iptek begitu. Nah, kita tahu pesantren kita ya di Indonesia ini kan yang tertua di Klaten atau Kebumen yang sudah berusia sekitar 512 tahun, itu pesantren yang Salafi tadi ya. Nah, sekarang diwakili oleh yang besar eksis itu di Sidogiri ya. Nah, itu dengan sistem sorogannya. Nah, kemudian di awal abad 20 timbul kesadaran untuk melakukan pembenahan khususnya dalam sisi manajemen ya, untuk melawan kolonialisme Belanda dan teman-teman itu, maka lahirlah pesantren modern yang direpresentasikan oleh Gontor, dan Gontor berkembang pesat begitu. Dan dari dua pesantren ini kemudian kita tahu lahirlah tokoh-tokoh nasional ya. Jadi di gambar ini Pak Amin masuk nggak ya? Bentar, gambarnya itu Pak Amin Abdullah maksud saya. Jadi di situ ada Cak Nur, ada Pak Din begitu. Bahkan kemudian sekarang Pak Presnya juga alumni Tebu Ireng ya, Pak Ma'ruf Amin itu alumni Tebu Ireng gitu. Bahkan sebelum itu presidennya juga orang Gontor ya, juga orang Tebu Ireng begitu. Nah, pesantren-pesantren ini telah melahirkan tokoh nasional ya, tokoh-tokoh politik, tokoh keagamaan, pemikir-pemikir sosial humaniora. Tapi ada satu yang kurang dari yang dibicarakan oleh tokoh-tokoh ini. Jadi tokoh-tokoh ini tidak pernah mengajak bangsa ini kemudian untuk menjadi bangsa industri. Tokoh-tokoh ini tidak pernah mengajak anak-anak mudanya untuk bermimpi mendapatkan hadiah Nobel. Ya, nah itu. Jadi Pak Amin tadi kan berbicara panjang lebar, tapi nggak menyentuh, nggak mengajak bagaimana kemudian anak-anak muda itu berlomba-lomba dan kemudian mendapatkan hadiah Nobel. Yang terpenting ketika kita berbicara Nobel, bukan Nobel itu sendiri, tetapi proses untuk mendapatkan Nobel itu butuh perjuangan panjang, dan itu berarti tumbuh tradisi ilmiah. Nah, tradisi ilmiahnya ini yang tidak ada di kita, begitu ya. Nah, ini data-data yang saya pikir Ibu Bapak sudah sangat familiar ya. Negara-negara religius itu sangat anti sains begitu, alergi pada persoalan fisika, kimia, matematik. Data PISA kita juga menunjukkan bahwa kita termasuk peringkat bawah. Universitas kita bahkan di ASEAN sekalipun itu peringkatnya nomor 9 ya, di antara negara-negara kecil di ASEAN itu kita peringkatnya 9 yang terbaik itu. Ya, 1 sampai 8-nya adalah negara lain gitu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh itu. Nah, kemudian dari data yang kita punya ya, itu motor mobil yang kita punya ya, sejak 2005 sampai 2019 kemarin itu ada 95 juta unit motor terjual di negara kita, dan itu semua bukan produk dari insinyur kita ya, itu produk dari Jepang. Itu artinya keuntungan terbesarnya dibawa ke Jepang. Makanya di Jepang itu teleskop itu menjadi barang rumahan. Sementara sekolah-sekolah kita yang unggul sekalipun itu umumnya nggak punya teleskop. Kenapa saya katakan teleskop? Karena dengan mempunyai teleskop, imajinasi kita tentang ruang angkasa itu jadi berkembang. Science is imagination. Kalau kita nggak punya imajinasi, nonsen kita kemudian bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu. Bahkan kemudian, jadi kemampuan insinyur kita baru taraf ini, membuat mobil cap jeruk. Ya. Nah ini juga tantangan tentu bagi PTM begitu ya. Nah itu. Jadi kalau mau gini-gini aja ngapain kita sampai bersusah payah bahas di muktamar begitu kan. Nah, jadi itu. Bahkan kemudian di level dunia, para pemenang Nobel Muslim itu
nggak banyak, ini hanya 4. Ya, dalam bidang fisika, kimia, kemudian medal Field dalam bidang matematik. Salam dari Pakistan, Zoel dari Mesir, Maryam Berzakani dari Iran, kemudian Aziz Sangkar itu dari Turki. Tapi yang menarik adalah mereka semua sejak S2 dari negaranya masing-masing, kemudian melanjutkan studi yang 3 itu di Amerika, kecuali Salam itu di Inggris. Dan setelah itu mereka menetap di sana, nggak pulang kampung, nggak pulang ke negaranya. Kalau pulang kampung kira-kira jadi apa? Ya seperti saya menjadi anggota Majelis Tarjih. Ya, nggak dapat hadiah Nobel Pak Amin. Ya paling banter ngisi seminar pramuktamar. Nah, itu kan ya. Jadi begitu. Nah ini, ya ini data yang menarik. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa di dunia ketiga khususnya negara Islam itu tidak memungkinkan ilmuwan tumbuh subur sampai dapat hadiah Nobel gitu loh. Ya. Ya untuk hiburannya akhirnya kita bikin sendiri Habibie Award gitu ya, sehingga yang diperebutkan oleh ilmuwan-ilmuwan lokal gitu kan. Nah itu ya. Kapan-kapan Muhammadiyah harus bikin juga itu Muhammadiyah Award gitu ya. Nah, jadi itu hal-hal yang memotivasi. Nah kita sekarang coba lihat ya tentang kemajuan sains yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Amin tadi ya. Misalkan ini, ya Ibu Bapak, ini sekedar ilustrasi saja. Ini semacam mikroskop terbesar di muka bumi, ya. Lingkaran ini 27 km. Di bawah lingkaran ini pada kedalaman 100 meter di bawah tanah, itu ada lorong yang super canggih, ya, yang besarnya seperti ini. Nah ini, jadi itu 100 meter di bawah permukaan tanah. Nah kemudian, nah ini ya, ini lorong-lorongnya. Oh sebentar. Sebentar. Mundur lagi ya. Nah, jadi ini ilustrasi ya LHC, Large Hadron Collider di Jenewa di Eropa sana ya. Nah ini di kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah, Ibu Bapak ya. Untuk mempercepat apa yang disebut dengan God particle, partikel Tuhan atau Higgs particle. Jadi untuk melacak isinya atom itu harus membuat akselerator dengan keliling 27 km dan ditanam pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Begitu ya. Nah kemudian berikut ini adalah gambaran lab di Jepang, namanya Super Kamiokande. Ya, ini berada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Begitu. Ya. Untuk menangkap partikel yang dilepaskan dari matahari, begitu. Ya. Jadi yang bulat-bulat itu namanya photomultiplier, jumlahnya 11.146, diameternya 51 cm. Ini kalau running, orangnya tuh keluar dan kemudian ruangan itu terisi 50.000 ton air super murni, air yang tanpa cotton bed, softtek dan lain-lain, air yang murni. Ya. Nah, kemudian lab serupa ini berada di Amerika, ya, long baseline begitu, memancarkan partikel. Kalau tadi dari matahari, ini neutrino dipancarkan dari Illinois Fermilab, kemudian detektornya itu pada jarak 1.300 km. Jadi seperti Merak ke Banyuwangi begitu. Ya. Itu di bawah permukaan tanah begitu. Nah, kemudian lab yang lain, Ibu Bapak, ini adalah gambar teleskop. Teleskop yang tidak berdiri di bumi tetapi mengorbit pada ketinggian 570 km. Dibangun selama 20 tahun melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika dengan anggaran $2 miliar. Tolong dirupiahkan. Itu setara dengan 30 triliun. Itu kira-kira bisa untuk membangun berapa PDM. Itu hanya untuk membuat teleskop. Diluncurkan tahun 1990 April, tapi 6 tahun kemudian ilmuwan tuh nggak puas lalu bikin yang lebih canggih lagi, yaitu James Webb Space Telescope yang diorbitkan 25 Desember yang lalu, ya, dari Guyana Prancis, begitu. Nah ini lebih mahal lagi, $10 miliar. Ya, kalau tadi pada jarak 570 km, ini pada jarak 1.500.000 km. Jadi 4 kali jarak bumi bulan. Karena itu kalau dia rusak, udah wassalam. Itu.
Ya, ini James Webb Space Telescope. Senilai 10 miliar dolar. Jadi cukup untuk membangun IKN. Ya, kalau dengan membatalkan pembuatan James Webb Space Telescope. Sayangnya Pak Jokowi terlambat menego. Ya. Nah, itu kemajuan yang ada di sana ya, supaya kita makin termotivasi gitu loh ya. Supaya kita nggak santai-santai saja begitu. Supaya makin konkret. Jadi ini adalah lab raksasa yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi Ibu Bapak, singkat cerita, lab-lab ini kan sebenarnya seolah-olah menjawab apa yang dinasihkan di dalam kitab suci kita, ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Kan begitu. Santri-santri kita hafal ngaji itu. Tapi setelah hafal ngapain gitu kan. Ini yang mewujudkan itu. Ya, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa dan orang-orang Jepang itu. Nah ini, ya. Nah, ini yang sudah sangat populer ya. Teknologi informasi telah menyatukan kita ya, dunia ngerata, kemudian era disrupsi, kita berkomunikasi melalui media yang masif, WhatsApp, dan kemudian ada channel YouTube. Mohon maaf Pak Agus, bisa dipersingkat Bu. Ya. Channel YouTube dan Instagram. Nah, singkat cerita, agama kita ini kan sebenarnya agama yang sempurna ya. Saya gambarkan dalam trilogi Tuhan, manusia, dan alam. Sayangnya kita hanya fokus pada hubungan dengan Tuhan, persoalan-persoalan keagamaan, persoalan fikih, abai terhadap persoalan alam. Padahal di dalam Al-Quran, ya ayat tentang alam itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Itu, ya. Karena itu ke depan kita harus melakukan kajian, intensifikasi kajian ayat alam maupun ngaji tentang alamnya itu sendiri. Kalau ngaji Al-Qurannya tentu perlu bahasa Arab. Kalau ngaji alamnya itu butuh bahasa alam yaitu matematika. Karena itu untuk masuk Trendsen matematikanya harus bagus. Kita nggak menerima titipan baik dari PP, PWM, PDM, PCM. Titip boleh, tapi direct apa enggak, diterima apa enggak tergantung hasil tes. Sebab yang mau sekolah bukan yang mau titip itu, tapi santrinya. Lek santrinya gak kuat dalam matematik, ya terpaksa akan tersiksa. Karena itu kemudian kita wujudkan Trendsen, generasi pencinta Al-Quran dan Sains, ya. Ini ada di yang ada di Sragen. Ini bangunan dari belakang. Ini kalau dari atas, ya baru selesai sekitar 50% Bapak, ya. Jadi belum selesai. Kita baru membebaskan lahan yang 3 hektar, ya. Masih butuh 1 hektar lagi. Itu gambar masjidnya sudah miring begitu. Ya, karena kita sudah tentukan sejak awal arah kiblatnya begitu ya. Nah, kita juga punya kembaran itu di Tebu Ireng. Jadi Trendsen ini juga sekaligus menandai sejarah karena menyatukan Muhammadiyah dan NU gitu ya. Karena itu saya juga diberi gelar Gus, dipanggil Gus Pur karena memang nama saya Agus Purwanto begitu. Ya. Nah, kemudian ada juga ya diadopsi dalam bentuk satu kelas itu di Mualimin begitu ya. Nah, itulah Trendsen. Jadi berpikir kritis itu kita tanamkan ya, kita tanamkan di santri-santri kita. Kita lihat bahwa di situ ada 49 kata akal, menariknya semua dalam bentuk kata kerja dan menariknya lagi hanya satu yang fi'il madi, 48-nya adalah fi'il mudhari. Berarti berpikir itu adalah aktivitas yang terus dan terus berlangsung begitu. Dan yang penting lagi kemudian berpikir kritisnya kita susun seperti ini. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kita beri pertanyaan-pertanyaan kritis logis, kemudian semacam kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara itu kemudian kita jadikan semacam hipotesa, lalu difollow-up dengan observasi eksperimen ya, lalu rumusan atau konseptualisasi. Ini yang kita bangun pada para santri ya. Nah, ini sekedar contoh Ibu Bapak. Kalau kita lihat surah Al-Insan ayat 76, surat ke-76 ayat 17, di sini disebutkan bahwa para penghuni surga kelak itu diberi minuman wedang jahe. Ini kemudian pertanyaan kritisnya adalah kenapa kok wedang jahe? Kenapa kok enggak jus sirsat aja? Ya, atau paling apes es degan begitu. Kan mudah bagi Allah untuk memilih es degan sebagai minuman para penghuni surga. Nyatanya tidak. Maka ini kemudian harus dijawab apa kelebihan jahe dibanding minuman-minuman yang banyak beredar di masyarakat. Fruity, lemon tea, ya, kemudian cappuccino dan lain-lain itu. Nah ini,
Ya, nyatanya juga bahwa jahe itu bukan tanaman khas Timur Tengah. Kalau kita lihat 10 negara penghasil jahe terbesar, nggak ada Timur Tengah itu. Ya. Jadi ini menggambarkan juga bahwa Al-Quran itu tidak Arab minded. Begitu. Ini dari jahe. Kemudian dari semut. Kita lihat kalau misalkan kita merujuk pada terjemahan. Qalat namlatun di ayat ini diterjemahkan berkatalah seekor semut. Ya. Nah padahal pertanyaannya kan tak marbutoh di situ kan salah satu makna yang diizinkan adalah tanda untuk isim muannas. Jadi mestinya kan semutnya semut betina begitu kan? Itu loh ya. Ini kan ini bahasa Arab tadi ya. Saya nggak akan selengkap pahamin bahasa Arabnya, tapi saya akan beri contoh-contoh konkret. Yang menarik lagi adalah bahwa sebentar. Nah ya, sebentar. Sini dulu. Yang menarik lagi adalah ada kita 3 kata semut di dalam ayat ini, tapi kata semut yang kedua itu pakai namlah. Kenapa kok gak pakai namel semua atau namlah semua begitu? Itu harus kita kritisi begitu. Bukan untuk mengkritisi ayatnya, tetapi ada rahasia apa di balik semua itu? Dan tentu kita juga harus merujuk pada tafsir-tafsir terdahulu, ya, supaya kita nggak ahistoris begitu. Karena ada yang menarik juga sebenarnya kalau kita lihat misalnya tafsir Qurtubi bahwa semut yang berkata pada Sulaiman itu sebenarnya adalah bangsa burung yang sehingga kemudian punya sayap 2 begitu. Ya, ini logikanya karena merujuk pada ayat 16-nya diajarkan pada kami Sulaiman dan Daud itu bahasa burung. Karena itu karena Sulaiman mengerti bahasa semut berarti semut itu adalah bagian dari burung. Logikanya masuk. Ya, dan sekarang nah ini jadi kalau kita kaji tadi namlah itu semut betina, kemudian semut betinanya itu sedang berteriak karena ada harfun nida, teriakannya adalah udhulu fi'il amr, sedang memberi komando, berarti semut ini sedang memberi instruksi. Kalau begitu dia statusnya sebagai pemimpin dan terjemahan paling elok sebenarnya adalah ratu semut. Nah, mestinya ini dalam perspektif ilmu pengetahuan ini diajukan sebagai hipotesa untuk kemudian melakukan penelitian apakah benar komunitas semut itu dipimpin oleh seekor ratu. Gitu loh ya. Dalam tafsir memang ada yang menyebutkan bahwa tak marbuthah di situ adalah isim tunggal. Kalau muannas itu namlah muannas, kalau jantan itu namlah mudzakkar. Tetapi pertanyaannya di ayat ini apakah sebutnya jantan atau betina? Nyatanya di situ tidak disebut qolah namlah muannas. Juga tidak disebut qolah namlah mudzakkar. Begitu loh ya. Nah, maka pertanyaannya jawabannya adalah riset. Bukan lagi tafsir. Jadi di sini tren sains hadir bukan sekedar sains masuk di dalam kurikulum, tetapi kemudian kita menawarkan hal-hal baru yang tidak ada di dalam 2 pesantren sebelumnya, pesantren salaf dan pesantren modern ala Gontor. Nah itu. Nah ini contoh bahwa di dunia sana semut itu diriset menjadi persoalan yang sangat serius. Kenapa kita hanya berhenti di tafsir? Ini loh. Ini artikel-artikel yang riset tentang semut. Ada yang tahun 75, ada yang tahun 80, ada yang tahun 2000 saya perlihatkan. Bahwa kita sudah tertinggal. Ayatnya kita punya, Qur'annya kita punya, tapi yang riset orang lain. Ini lagu lama. Ini 2 ayat yang serupa ibu bapak, yang harus kita kritisi. Allahul ladzi sahhara lakumul bahra litajri fulku fihi bi amrihi wa sahhara lakumul fulka tajri fil bahri bi amrihi. 2 ayat ini sebenarnya tujuannya sama. Supaya perahu kapal itu bisa berjalan di atas laut. Tapi yang menarik ayat pertama itu yang ditunjukkan adalah bahar, lautnya. Sedangkan yang kedua yang ditunjukkan itu adalah kapalnya. Ini kan berbeda gitu kan. Tentu ini bukan suatu yang iseng-iseng. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis ini yang harus ditanamkan di pesantren sains kita yang akan kita bangun ke depan, dan ini kita awali di tren sains kemudian. Nah kemudian langkah-langkah praktis ya yang disebut laboratorium ayat semesta, ibu bapak yang kiri atas itu menentukan jari-jari bumi dengan alat yang simpel seperti itu. Ya, yang kanan bawah itu mengamati kemunculan bulan purnama. Itu tradisi setiap santri baru insya Allah nanti 12 Agustus anak-anak ke Surabaya Pantaria Kenjeran. Setelah dihitung pada waktu maghrib bulan itu di mana, pada ketinggian minus berapa, karena itu dia akan muncul beberapa menit setelah maghrib, itu secara teoritis begitu. Dan kemudian nanti akan
konfirmasi di lapangan itu 12 Agustus. Karena itu santri Sragen, Jombang dan Jogja akan ketemu. Kemudian program yang lain, Ibu, bentar. Udah tinggal dikit, Bu. Program andalan kami juga itu adalah bedah film. Ya, jadi film dengan gagasan besar itu kita tayangkan lalu kita brainstorming kepada para santri itu, ya. Supaya apa? Supaya berpikir kritisnya itu tumbuh, begitu. Nah, kemudian program lainnya itu adalah tahajud fisika. Jadi santri melean, tapi nggak nonton bal-balan, tapi belajar fisika, kimia, matematik. Ini tahajud fisika, ya. Salah satu program andalan Transcend. Nah, ya Allah, ini studium general gitu, ya. Nanti saya dari sini langsung pulang, bukan langsung pulang, tapi ke mana? Sragen. Ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Amin, ya, tentang dialektika antara agama dan sains. Di sekolah selalu diajarkan bahwa materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, begitu kan? Kemudian implikasi dari konsep ini adalah jagat raya yang abadi. Nah, tentu ini akan bertabrakan dengan arkanul iman yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang mengajarkan agama. Pertama, rukun iman yang bertanya pada Allah, Allah sebagai pencipta. Apakah kemudian Allah sebagai pencipta kecuali materi? Kan nggak ada exception seperti itu. Jadi pelajaran-pelajaran IPA pun di sekolah-sekolah itu harus dikritisi sebelum kemudian disampaikan. Nah, ini bentuk praksis apa yang disampaikan oleh Prof. Amin tadi, ya. Nah, kemudian ke depan, ya, buku-buku teksnya namanya pesantren. Ya, bukunya juga harus ditulis dalam bahasa Arab. Yang sudah dibuat itu adalah matematika, sudah ditulis dalam bahasa Arab. Ya, itu. Nah, gitu, ya. Nah, mohon maaf Ibu Bapak, alumninya itu diarahkan ke bidang-bidang kealaman, sains, natural science maksudnya teknologi, medis dan agriculture. Ya. Kita dorong untuk masuk ke 10 perguruan tinggi negeri terbesar, tertop di Indonesia. Mohon maaf, nggak saya sarankan dulu masuk PTN. Ya, kalau mau menggugat, saya adalah anggota Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat. NBM saja, MBM saya 547243. Saya udah buat kartu anggota ini tahun 1982, itu ketika saya ketua IPM di Jember. Jadi siapa yang lebih senior dari saya di sini? Ada 1-2, ya. Yang lain lebih junior dari saya, begitu. Nah, syukur-syukur kalau kemudian masuk perguruan tinggi top dunia. Kenapa? Karena jalan untuk menjadi ilmuwan tentu akan lebih smooth lagi kalau alumni-alumni ini berada di perguruan tinggi besar. Begitu loh, ya. Nah, jadi seperti itu motivasinya, dan alhamdulillah, ya, yang tahun kemarin itu UTBK-nya sudah tertinggi di antara sekolah-sekolah Muhammadiyah. Meskipun kita nggak pernah menargetkan itu, begitu ya, tapi ternyata kita tertinggi, yaitu ya baik Pak. Oke. Bu, ini sudah terakhirin, Bu. Kemudian data di perguruan tinggi 63 itu jadi 75% ya yang masuk perguruan tinggi. Mulai tahun kemarin kita sudah mulai langganan, ya, untuk menjadi juara internasional. Jadi langganan, sudah mulai langganan, begitu, ya. Ke depan kita akan melahirkan Ibnu Sina abad 21, ya. Dan tentu tadi Pak Amin juga menyebutkan jangan tinggalkan Ibnu Rus, Prof. Amin. Jadi kita ke depannya nanti juga akan merujuk kitab Al-Ghazali Tahaffudzul Falasifah. Kita tahu di bab 17 di situ Al-Ghazali membahas kausalitas dan dikritisi oleh Ibnu Rus di dalam kitabnya Tahafudz At-Tahafudz. Kita tahu itu, karena itu ke depan santri-santri juga akan kita beri bacaan-bacaan seperti ini, termasuk bacaan dari Abu Bakar Al-Baqillani, Atomis Al-Asy'ari, ya, yang jarang dibahas di dalam pesantren-pesantren yang ada. Nah, ini nanti juga akan menjadi menu santri Transcend, begitu. Nah, singkat cerita, ilmuwan menurut surat Fatir 27, 28, 29 adalah mereka yang memahami hukum agama, hukum sosial, dan juga hukum alam. Ini surat Fatir 27, 28, 29. Dan singkat cerita dalam kurikulum, ya, itu harus integrasi ini tadi, ya, filosofi, bahasa Arab dan sains dalam kurikulumnya. Dan singkat cerita kemudian no science, no future. Kalau kita nggak punya sains, kita nggak punya masa depan. Karena sumber daya alam kita akan terus dikelola oleh orang asing, dan begitu dikelola orang asing, tidak ada sarapan gratis. Orang asing tidak mau yang gratisan, orang asing maunya yang maksimum, ya, bukan hanya alamnya nanti yang dibawa,
tapi semuanya begitu. Nah, sebagai penutup, Prof. Amin termasuk salah satu penggagas integrasi sains dan agama, ya. Demikian juga di Malang itu ada Prof. Imam Suprayogo, kemudian di Bandung itu ada siapa lagi dengan Wahyu Menuntun Ilmu, Ibu Bapak yang membantu menyusun kurikulum di Fakultas Sains dan Teknologi di UIN di Indonesia itu adalah saya. Karena konsep dari Prof. Amin itu sangat sulit dijabarkan oleh teman-teman dosen Fakultas Saintek karena mereka nggak punya latar belakang untuk itu. Ya. Dan di dalam kurikulum Transcend, Pak Amin pengantar filsafat masuk, Pak. Jadi sebelum Pak Amin ngasih saran kepada saya, filsafat itu sudah masuk, Pak. Jadi Transcend jelas-jelas berkemajuan dan kata Prof. Samsul, Transcend adalah bentuk ijtihad Muhammadiyah di abad keduanya. Karena itu kalau nggak ada Transcend berarti ijtihad di Muhammadiyah mandek. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.